Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda kelas 4 hari ini? Pak Jasim doakan semua Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Anda yang soleh dan soleha, hari ini kita insya Allah akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI semester pertama, bab pertama, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, jadi Anda yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, mari kita awali belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Anda semuanya jangan lupa setiap melakukan kegiatan kita, awalilah dengan membaca basmalah supaya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, Anda yang soleh dan soleha, pelajaran SKI-nya. Jadi di kota Mekah pada masa Rasulullah SAW menjadi seorang nabi, umat muslim semakin banyak, ya. Dan hal ini pada masa kenabian membuat orang kafir Quraisy itu mereka tidak suka kepada Rasulullah SAW. Jadi selanjutnya sebelum kita masuk tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Mekah, sebelumnya Pak Jasim ingin mengajak Anda semuanya mengamati gambar dulu. Ini di sini ada gambar apa ini Anda? Jadi Anda semuanya, ini gambar yang pertama. Ini orang sedang apa ini kira-kira, ya? Ya. Kemudian yang kedua ada gambar juga, Pak Jasim tengok, perlihatkan, nanti Anda semuanya perhatikan ya, ini gambarnya. Ini gambar apa nih? Gambar Ka'bah, ya. Jadi ini pelaksanaan ibadah haji. Jadi Anda yang soleh dan soleha, jadi Pak Jasim sampaikan mengenai masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Anda pernah ya melihat ibadah haji di Mekah, ya, subhanallah, itu ramai, ya, pelaksanaan ibadah haji ketika mereka sedang melaksanakan tawaf tadi di Ka'bah, ya, begitu ramai, subhanallah. Tetapi pada tahun ini karena kondisi pandemi, jadi hajinya tidak begitu ramai. Jadi kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi Covid yang sedang melanda seluruh negara. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan lagi Anda yang soleh dan soleha. Nah, jadi yang pertama yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi Anda semuanya yang soleh soleha, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yang kedua, kalau wahyu yang pertama surah Al-Alaq, ya, ayat 1-5. Nah, setelah menerima wahyu yang kedua yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Allah Subhanahu wa taala di situ memerintahkan agar Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan Islam kepada umat. Jadi di awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW berdakwah dulu kepada para keluarga dan para sahabatnya. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istrinya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Abu Bakar Siddiq. Kemudian Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Talhah bin Ubaidillah, kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian ada Arqam bin Abil Arqam, kemudian juga ada Ummu Aiman, dan yang terakhir ada Zaid bin Harisah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan Islam kepada mereka ini. Jadi orang-orang tersebut tadi diberikan gelar As-Sabiqun Al-Awwalun, artinya orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Nah, jadi Anda semuanya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam bin Al-Arqam, kemudian Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berdakwah, menyebarkan Islam secara terang-terangan, ya. Nah, jadi selama 3 tahun sebelumnya, selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam bin Al-Arqam. Setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hijr ayat 94, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Ini perintah dari Allah ya kepada Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi Anda semuanya yang soleh-soleha, pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan. Jadi Rasulullah mengumpulkan para sahabat dengan cara mengundang makan ya, para kerabat dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Jadi mereka diajak oleh Rasulullah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama dan tidak boleh saling bermusuhan ya. Kemudian hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Dan sebagian besarnya menolak ya, termasuk pamannya yang bernama Abu Lahab secara keras ya, menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Rasulullah SAW apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan dan ancaman dari Abu Lahab tadi, namun Rasulullah SAW tetap tabah dan tidak putus asa. Ini adalah yang soleh dan solehah. Ini pelajaran tentang dakwah Rasulullah SAW di masa di awal masa Rasulullah SAW berdakwah di Mekah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Jadi Anda semuanya, ini pelajaran kita hari ini. Selanjutnya Anda semuanya tugasnya adalah dari dua gambar yang Pak Jasim perlihatkan tadi. Ini ya, silakan Anda semuanya kerjakan di halaman 4 tentang apa hasil pengamatan Anda semuanya setelah melihat dua gambar ini ya, gambar orang yang sedang berkumpul ini dan gambar orang sedang tawaf di Ka'bah. Silakan tulis jawaban Anda semuanya di bukunya yang ada di halaman 4 ini ya. Jadi silakan Anda semuanya kerjakan di buku cetaknya, boleh silakan nanti kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Pak Jasim. Baik, cukup sekian pelajaran Pak Jasim hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.